Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Apoteker Rina Anugrah, S.Farm MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi 2, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nashwa Adila Rosana dengan 3 NIM terakhir 196 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai spektrofotometri UV visible. Mari kita langsung mulai ke materinya. Pertama-tama, prinsip dasar dari spektrofotometri UV visible. Prinsipnya yakni analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Kemudian, senyawa apa saja yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible? Yang pertama, senyawa yang memiliki gugus kromofor, yakni sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi V ke Pi bintang dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi. Contohnya ada pada senyawa aromatik. Kemudian senyawa yang memiliki gugus auxokrom, yakni sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi N ke sigma bintang dan N ke V bintang dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu gugus dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Untuk contoh gugusnya yakni gugus OH, O, NH2, dan OCH3. Kemudian tingkat energi elektron, yakni mengenai orbital sigma, V, dan N. Untuk orbital sigma, yakni orbital molekul yang terbentuk simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar, yakni ikatan C dengan C atau C dengan H yang memiliki ikatan tunggal saja. Kemudian orbital Pi. Orbital ini terbentuk tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron yang menempati orbital ini disebut elektron V. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital Pi. Contohnya C rangkap 2 dan C rangkap 3 dapat terlihat pada gambar. Kemudian yang terakhir ada orbital non-ikatan atau orbital N. Jika dalam suatu molekul, orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Contohnya C dengan O, C dengan S, C dengan N, dan C dengan Cl yang memiliki di mana atom-atom yang berikatan dengan C ini memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran panjang gelombang spektrofotometri UV visible. Yang pertama, pengaruh sistem terkonjugasi. Sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi V ke Pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Kemudian pengaruh pelarut. Pada transisi V ke Pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau batokromik atau disebut juga pergeseran merah. Pada transisi N ke Pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil atau hypsokromik atau disebut juga pergeseran biru. Contohnya transisi N ke V bintang aseton.
Pada pelarut N-heksan, lambda max yang dihasilkan sebesar 279 nanometer. Sedangkan pada etanol, lambda max yang dihasilkan sebesar 272 nanometer dan pada pelarut air, lambda max yang dihasilkan yakni sebesar 264 nanometer. Selanjutnya, perpaduan kromofor dan auxokrom, di mana gugus kromofor ini yakni gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke V bintang. Apabila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Contoh gugus auxokrom itu seperti OH, O, NH2, dan OCH3. Terikatnya gugus auxokrom ini pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar, atau pergeseran merah atau pergeseran batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas atau efek hiperkromik. Yang terakhir, lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat antaraksi antar orbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang, dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, maka interaksi antara orbital meningkat. Akibatnya, perbedaan energi orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah hypsokromik. Selanjutnya, instrumen yang terdapat pada spektrofotometri UV visible. Pada gambar dapat terlihat ada detektor, ada kuvet yang menyimpan sampel, kemudian ada monokromator yang terdiri dari exit slit, dispersion device, entrance slit, dan source. Untuk lebih jelasnya, source ini atau sumber cahaya berfungsi sebagai penghasil cahaya UV atau visible yang dibutuhkan untuk analisis. Biasanya berupa lampu deuterium untuk UV dan lampu tungsten untuk visible. Kemudian entrance slit atau celah masuk berfungsi sebagai pengatur jumlah cahaya yang masuk ke sistem, sehingga cahaya yang diarahkan ke dispersi menjadi terfokus dan terkontrol. Untuk dispersion device atau piranti dispersi, misalnya prisma atau grating, berfungsi untuk memisahkan cahaya putih menjadi spektrum berbagai panjang gelombang. Piranti ini mengurai cahaya agar selanjutnya dapat dipilih satu panjang gelombang tertentu untuk analisis. Kemudian exit slit atau celah keluar berfungsi sebagai pengatur lebar dan fokus cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang keluar dari sistem dispersi agar hanya satu panjang gelombang yang diteruskan ke sampel. Kemudian sampel atau kuvet yang berisikan sampel berfungsi sebagai tempat sampel larutan yang akan dianalisis. Cahaya yang telah dipilih panjang gelombangnya akan melewati sampel dan sebagian akan diserap oleh sampel sesuai konsentrasi. Kemudian ada detektor, berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang keluar dari sampel. Detektor ini akan mengonversi energi cahaya menjadi sinyal listrik sebagai dasar kuantifikasi absorbansi atau transmitansi. Kemudian, prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif spektrofotometri UV visible. Untuk kualitatifnya dilakukan berdasarkan dengan membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum atau lambda max sampel dengan larutan standar. Kemudian yang kedua, menilai pengaruh pH dan pelarut terhadap pergeseran panjang gelombang. Untuk analisis kuantitatifnya, yakni dilakukan berdasarkan hukum Lambert-Beer. Yang pertama, menghitung kadar berdasarkan nilai absorptivitas atau dilambangkan dengan epsilon atau E1% sampel tersebut. Kemudian membandingkan serapan sampel dengan serapan larutan standar yang konsentrasinya diketahui. Ada dua teknik. Yang pertama dapat dilakukan dengan larutan baku tunggal atau one point method dan kurva kalibrasi.
Kemudian, kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihan dari metode ini yang pertama, metode ini sensitif dan akurat karena mampu mendeteksi konsentrasi zat dengan sensitivitas tinggi dengan hasil yang akurat, sehingga cocok digunakan untuk analisis kuantitatif berbagai senyawa di laboratorium. Kemudian mudah digunakan. Instrumen UV visible memiliki prosedur pengoperasian yang sederhana sehingga dapat digunakan secara luas mulai dari pendidikan hingga riset kimia dan farmasi. Namun, kekurangan metode ini yang pertama hanya dapat mengukur senyawa dengan gugus kromofor atau auxokrom. Spektrofotometri UV visible hanya efektif untuk senyawa yang memiliki dua gugus fungsional yang menyerap cahaya pada daerah UV atau visible. Senyawa tanpa gugus kromofor tidak dapat dianalisis secara langsung dengan teknik ini. Kemudian yang kedua, cocok untuk sampel tunggal, contohnya larutan sederhana. Analisis optimal dilakukan pada sampel tunggal. Jika sampel campuran perlu dipisahkan atau teknik khusus agar analisis kuantitatif dan identifikasinya tetap akurat. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.